Sebersih kertas putih, ku ingin kembali suci. Sebening embun pagi, ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang terlupa, ku kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu. Ya Allah, sebersih kertas putih, ku ingin kembali suci. Tanpa noda yang terlupa, ku kembali ke jalanmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu. Ya Allah, ku pasrahkan diri, ku sadarkan hati, mendapat ridhomu, genggam erat dengan kasihmu. Ya Allah, ku ikhlaskan air mata, basahi seluruh jiwa dan ragaku, sempurnakan ku dalam ibadahku, agar ku selalu jadi kekasihmu. Ya Allah, genggam erat dengan kasihmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy ngaji. Iya, sebelumnya kami mau berterima kasih dulu kepada Azila nih. Ya. Karena Azila selalu mensupport kita ya. Bener banget. Sehingga penampilan kita makin kece nih di. Iya. Nah, untuk pemirsa yang sedang mencari baju muslim, baik itu untuk sendiri maupun couple, harus kemana di? Ke Azila Muslim Square. Nah, dan juga semoga pemirsa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Hardi. Iya kak. Gimana? Agak ini ya. Agak gimana? Kapan ya? Oke. Hari ini tema kita adalah bertawakal kepada Allah. Iya. Gitu, iya. Tawakal itu artinya berserah diri ya Pak Ustadz ya. Betul. Iya. Tidak memperpanjang mukaddimah nih ya, Pak Ustadz. Langsung saja Pak Ustadz menjelaskan mungkin tawakal yang benar dalam agama Islam. Tapi sebelum itu, Apa tuh Dek? iya, nungguin ya. Apa tuh?
Kak Rahma gimana kabarnya hari ini Kak Rahma? Oh iya, lupa nyebut. Alhamdulillah baik. Iya. Tapi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Iya. dan selalu tetap semangat tentunya. Semangat Ya. Kak Rahma harus tetap semangat ya Semangat ya, walaupun semangat. habis divaksin tadi Habis ya. vaksin ya. Agak-agak ngantuk nih. Iya. Oke, Pak Ustadz gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat juga Rahma. Alhamdulillah. Makasih Hardi udah diingatin. Iya. Oke, Pak Ustadz tafadhol. Baik, terima kasih Rahma Hardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Kolbu Jak TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, selalu dalam naungan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya qalbu Jak TV dimanapun berada, tadi sudah sedikit disinggung oleh presenter kita Asik. bahwa tawakal itu adalah berserah diri gitu. Berserah diri atau mewakilkan, wakal gitu ya. Tawakal, wakil gitu kalau bahasa Indonesianya. Mewakilkan atau menyerahkan, berpasrah kepada siapa gitu ya. Kalau kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini kawannya sabar dan syukur gitu ya. Kalau sabar dan syukur itu di dalam hadis kan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sungguh menakjubkan gitu ya, perkara seorang orang yang beriman bahwasanya jika ia dikasih sebuah nikmat maka dia bersyukur, dan jika jika Allah kasih sebuah musibah gitu ya, sebuah ujian, maka dia bersabar gitu. Dan terkait dengan tawakal ini gitu ya, ada di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 23 gitu ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin gitu ya. Dan hanya kepada Allah lah engkau bertawakal jika engkau orang-orang yang beriman. Nah, jadi tawakal ini menjadi salah satu indikator nih bagi kita apakah iman kita itu sudah bagus atau belum. Karena kan banyak juga tuh orang-orang yang di luar sana gitu ya, mereka berusaha terus gitu ya, tetapi tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi menjadi kayak sombong gitu ya, berusaha terus tetapi tidak menyerahkan segala hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbicara tentang tawakal ini juga gitu ya, tidak bisa kita membahasnya itu lepas dari yang namanya usaha itu tadi gitu ya. Karena ada juga tuh orang yang salah kaprah gitu ya. Mas, kenapa kamu nggak keluar rumah? Kenapa nggak kerja? Aku sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah kaprah gitu ya. Seperti yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki, dia membawa seekor unta gitu ya, datang ke masjid Rasulullah ada pengajian gitu ya, pengajian majelis taklim. Datang seorang laki-laki membawa seekor unta, untanya ditaruh di halaman lah, parkiran gitu ya, parkiran unta gitu ya, taruh di tempat parkir, kemudian dia masuk gitu ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat ini tadi, apakah unta engkau itu engkau ikat gitu ya? Tidak ya Rasulullah gitu, kata seorang laki-laki ini tadi, aku sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, ikatlah, tambatlah untamu itu, setelah itu baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah persepsi gitu ya.
diikat dulu, harus ada usaha dulu, kita ikat, kita tambat, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak kalau unta kan kita ikat ke pohon pohon kurma gitu ya. Nah, pohon kurma sudah diikat pun kalau misalnya dia mau hilang, batang kurma itu ditebang sama orang. Nah, gitu. Yang penting kita sudah berikhtiar gitu ya, sudah sudah mengikat, sudah menambatnya. Gitu juga dengan motor kita gitu ya. Motor nih kunci taruh di situlah, dia helm taruh di situlah. Pas hilang nyalahin Allah pula. Nah, kacau. Nah, itu ya, itu Rahma. Iya. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui ngaji dengan tema kita hari ini bertawakal kepada Allah. Iya. Nah, ngomong-ngomong bertawakal kepada Allah, Iya. kita mengulang sedikit di segmen pertama tadi ya Kak ya. Kata Pak Ustadz tadi, bertawakal itu bukan semata-mata kita langsung menyerah aja gitu ya. Iya. Harus ada Ada ikhtiarnya ikhtiar. nih. Iya, betul, Nah, Di. dalam merawat diri tentunya kita harus ada ikhtiarnya juga kan Kak. Nah, nggak langsung kinclong ya. Iya benar, berproses ya kan. Benar. Nah, gimana tuh Kak? Kelihatannya dari sini tuh wow gitu. Masa sih? Alhamdulillah kakak tuh selalu pakai Ines sekarang Di. Wow. Iya. Karena kan walaupun kita di rumah aja nih ya, Iya. kita harus tetap menjaga kesehatan kulit. Bener Karena Ines ini banget. punya anti aging. Wow. Untuk menunda penuaan dini. Gitu, Iya. Mas Di. Terlihat seperti muda terus ya dia. Iya. Alhamdulillah. Ternyata. Alhamdulillah. Iya. Untuk yang cowoknya ada juga itu ya? Iya, ada juga, bisa juga Pak Ustadz. Bisa. Jadi Ines Kosmetik para pemirsa tidak hanya diperuntukkan untuk para perempuan aja, saja. tapi juga bisa nih untuk para lelaki yang mau nyoba Ines juga mantul. Oke. Kita lanjut ya. Lanjut dong. Ini kita bahas di belakang layar nanti ya. Iya. Oke, tafadhol Pak Ustadz melanjutkan tadi. Baik, terima kasih Rahma Hardik. Jadi pemirsa Lensa Kolbu, Jack TV yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya pada zaman Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Khalifah Umar bin Khattab ini kan terkenal sebagai orang yang suka berkeliling gitu ya, pas saat menjadi khalifah gitu ya. Berkeliling ngecek kondisi di sekitar gitu ya. Nah, gimana sih kondisi rakyatnya itu gitu ya. Nah, pada suatu hari itu Sayyidina Umar bin Khattab itu ketemu dengan sekelompok orang yang lagi duduk-duduk gitu ya, lagi kongko-kongko gitu ya. Jadi ditanya tuh sama Sayyidina Umar, wahai para pemuda gitu ya, para bapak-bapak gitu ya, apakah engkau tidak bekerja? Gitu ditanyain sama Khalifah Umar. Mereka menjawab kepada Khalifah Umar, wahai Khalifah, sesungguhnya kami ini sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana tuh? Duduk-duduk tapi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegur tuh oleh Sayyidina Umar bin Khattab gitu ya. Wahai para pemuda sekalian, ketahuilah bahwasanya tawakal itu perumpamaannya sebagai kita menanam benih, setelah kita tanam maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesalahan persepsi ini memang sudah ada dari sejak zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, jadi wajar-wajar saja gitu ya bahwasanya kesalahan persepsi itu juga terjadi pada masa-masa sekarang gitu ya. Nah, pada kesempatan inilah kita belajar gitu ya, sama-sama belajar bahwasanya tawakal itu tidak berdiri sendiri gitu ya. Harus ada usahanya dulu baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada dua tuh. Yang pertama adalah usaha
secara lahir gitu ya, yang nampak. Misalnya kita bekerja ke kantor, kita berdagang, berjualan gitu ya. Itu adalah usaha lahir gitu ya. Dan usaha batinnya adalah tawakal itu tadi gitu ya. Nah, usaha batinnya dan tawakal kita sambil membuka toko. Setelah kita buka toko baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Buka toko, buka jualan, promosi segala macam di medsos gitu ya. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertawakal tetapi promosi tidak, toko tidak dibuka gitu. Bagaimana rezeki Allah itu mau datang gitu ya. Jangan salah persepsi seperti itu. Nah, jadi itu Rahma. Gitu. Ngomong-ngomong tawakal lagi nih yang tidak lepas dari usaha. Iya. Ya ada lagi satu usaha nih, yaitu Apa tuh? Amanda Brownie. Jadi untuk pemirsa di rumah nih mungkin kan lagi PPKM ya, lagi nggak boleh keluar nih ya, nggak boleh kalau nggak penting-penting amat gitu. Jadi misalnya nonton lensa kolbu nih, lapar. Aduh aku lapar gitu kan. Terus tapi nggak boleh keluar nih. Ya udahlah aku pasrah aja lah gitu kan. Mana tahu nanti perut kenyang sendiri. Gitu. Kan bisa usaha, bisa pesan lewat apa? Usaha, lewat gitu. ojek online gitu. Nah, iya benar. Gitu. Karena juga Amanda ini ada promosinya ya dia. Iya benar, ada paket hematnya luar biasa. Oke. Nah Pak Ustadz, kita lanjutkan nanti ya Pak Ustadz ya. Boleh, siap. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy Ngaji. Nah, masih dengan tema kita bertawakal kepada Allah gitu. Semangat dong. Semangat, harus semangat. Kita harus berusaha ya. Nah, Kak Rahma, kita bincang-bincang sedikit nih sebelum Pak Ustadz lanjut menjelaskan ya. Oke, tadi kalau misalkan Hardi bisa ambil contoh nih ya, contoh yang nyata ya, mungkin di kehidupan para teman-teman Hardi ataupun para pelajar mahasiswa, Banyak bisa gitu. Nah, jadi kan banyak tugas tuh ya, pastinya banyak tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen gitu kan. Nah, itu kadang-kadang kan udahlah kita tawakal aja kepada Allah. Hey, gak selesai itu. Ya kan, benar kan Kak Rahma? Gak semudah itu ya kan. Nah, jadi kita harus berusaha untuk mengerjakannya. Betul Pak Ustadz? Betul, kerjain dulu tuh tugas baru bertawakal. Nah, gitu. Pak dosen marah. Jangan gak dikerjain dapat nilai E nyalahin gitu. Nah, iya. Tuh, gak boleh Nah, gitu. itu contohnya ya Kak ya, contoh kecil lah istilahnya. Oke, silakan Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan. Baik, pemirsa Lensa Kolbu Jack TV yang dirahmati Allah, di dalam surah At-Talaq gitu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh," gitu ya. Barang siapa saja gitu ya yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala keperluannya. Nah, betapa pentingnya tawakal kepada Allah ini gitu ya, sekitar 30 kata tawakal di dalam Al-Quran, bahwa penting sekali gitu ya, sifat tawakal ini bagi seorang orang yang beriman gitu ya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal. Nah, jangan sampai kita tuh salah kaprah juga tuh, kita bertawakal kepada yang selain Allah gitu ya. Dengar zodiak gitu ya, misalnya Taurus, kayaknya besok rezeki kamu bakal lancar gitu. Terus percaya gitu ya, kemudian bertawakal dengan itu. Nah, maka itu menjadi sesuatu yang salah juga, nggak boleh dipercaya gitu ya. Nah,
Benar Kenapa, Di? Pak Ustadz. Iya, karena di zaman sekarang itu banyak banget ya Banyak ya? ramalan-ramalan kayak gitu ya Pak Banyak Ustadz banget. ya. Yang kayak kartu-kartu tarot gitu kan. Iya. Nih itu. yang ini nggak bakal berjodoh nih sama ini kayak gitu. Nah, itu tuh. Betul tuh. Kan dibaca dari kartu. Ada Iya. pula orang yang percaya gitu ya. Mereka berserah diri dengan apa yang ada di dalam kartu itu. Apa hasilnya, dia berserah diri dengan dengan hasil yang dibaca oleh peramal itu. Maka Iya, betul. nggak boleh bertawakal yang seperti itu. Nah, jadi misal nih, misal ada seseorang yang keadaan ekonominya lagi sulit gitu ya. Lagi sulit, kemudian dia berusaha berjualan gitu ya. Kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat dia berhasil, pada saat dia kaya, pada saat dia menjadi orang yang sukses, maka dia akan ingat tuh bagaimana perjuangan dia pada masa-masa yang lalu gitu ya. Maka dia tidak lupa, tidak menjadi sombong dengan keberhasilannya, dengan kekayaannya, dengan kesuksesannya gitu ya. Dia menjadi tetap orang yang tawadhu gitu ya, karena dibekali dengan rasa tawakal tadi gitu ya. Nah, apabila seseorang itu berusaha tetapi dia tidak bertawakal kepada Allah, ya kayak ini ya, kayak Qarun gitu ya. Dia berusaha tuh, tapi dia nggak punya tawakal. Coba tengok apa yang terjadi. Dia menjadi sombong gitu ya. Maka dengan kesombongan itu datanglah azab Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, begitu juga tuh bagi teman-teman kita yang di luar gitu ya. Misalnya kalau mau ujian gitu ya, mau masuk perguruan tinggi nih gitu misalnya kan, nggak belajar tapi ikut ujian gitu ya, maka nggak bisa tuh dia langsung menyerahkan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hasil yang dia peroleh gitu ya, seperti yang Adi bilang tadi gitu ya. Banyak teman-teman lensa kolbu ini dari kalangan mahasiswa kali ya. Nah, jadi harus benar tuh proses tawakal yang dijalani oleh seseorang itu, jangan sampai salah. Nah, apabila rasa tawakal itu sudah hilang dari diri kita merasa tidak perlulah berserah diri kepada Allah gitu ya, maka itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar dengan iman kita gitu ya. Karena balik lagi, salah satu indikator keimanan seseorang itu, imannya kuat atau tidak, tinggi atau tidak, adalah dengan salah satunya dengan sifat tawakal ini gitu. Nah, jadi ada nih sebuah kisah ulama zaman dulu gitu ya. Ulama zaman dulu, beliau itu membuka toko. Setelah dibuka dia sholat gitu ya. Sholat 2 rakaat sampai sholat lagi terus sholat kecuali ada orang yang membeli. Pas orang membeli, dia istirahat sholat, melayani pembelinya. Setelah itu beliau sholat lagi, terus sampai berapa ribu rakaat gitu, baru beliau pulang gitu. Maka tawakal kepada Allah itu ya tidak hanya di rumah saja gitu ya, harus ada keluar dulu seperti yang dilakukan oleh beliau tadi, kemudian buka toko, kemudian sholat gitu ya, sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apabila kita bertawakal kepada Allah, kita menyadari itu bahwa diri kita itu adalah makhluk yang lemah gitu ya. Kita itu nggak ada apa-apanya gitu ya, nothing gitu ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tawakal itu kita menyerahkan semuanya kepada Allah, kita menyadari bahwa hasil akhir itu, nah ini penting nih, hasil akhir itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apabila kita sudah berusaha semaksimal mungkin gitu ya, sudah berikhtiar semaksimal mungkin, berusaha semaksimal mungkin, tetapi hasil akhir itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kadang ekspektasi kita itu, ada yang bilang hasil tidak akan mengkhianati usaha gitu ya. Nah, bahwasanya ada terkadang gitu ya, usaha kita itu sudah maksimal nih, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan, maka kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus benar-benar kita kasih
berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sehingga apabila hasil yang kita dapat itu tidak sesuai dengan usaha, maka kita sudah menyandarkan diri kita, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kayak misal ya. Ada pemilu gitu ya. Ada pemilu, semua partai ini sudah mendukung satu calon ini gitu ya. Semua partai sudah mendukung calon ini, sementara calon ini cuma beberapa partai gitu ya. Nah, kalau misalnya Allah berkehendak gitu ya, Allah berkehendak, kalau secara logika dulu, secara logika manusia pasti yang calon banyak partainya mendukung ini pasti menang gitu ya, pasti menang gitu ya. Nah, secara logika manusia gitu ya. Sementara calon yang pendukungnya sedikit pasti kalah gitu ya. Nah, sementara di logika Allah bukan seperti itu gitu ya. Itu tadi balik lagi, hasil itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi calon yang pendukungnya sedikit ini tadi, partainya sedikit tadi, bisa jadi menjadi pemenang dari pemilu tersebut. Jadi itu pemirsa sekalian, bahwasanya hasil itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebatas berikhtiar, kemudian menyerahkan hasil ikhtiar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait hasilnya, apapun hasilnya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala gitu. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong tentang tawakal nih Pak Ustadz ya, tentu ada usaha Pak Ustadz ya. Iya. Salah satunya jika kita punya masalah ekonomi nih Hardi ya. Iya, Nah, benar Kak Rahma. tentu harus ada ikhtiar juga, nggak mungkin ya udahlah aku lagi ada utang misalnya nih ya, besok juga lunas sendiri gitu, nggak mungkin gitu ya. Tentu ada ikhtiarnya. Nah, juga ada lembaga apa namanya jika kita punya masalah ekonomi. Iya, ada Pegadaian. Iya. Yang mengatasi masalah Tanpa masalah. Dan juga satu lagi, Iya, apa banyak tuh Kak Rahma? ada susu Hailo aktif nih. Wah. Jadi untuk pemirsa setia lensa kolbu Iya. bisa mengonsumsi ini di rumah, dan ini juga mengandung vitamin D gitu ya, sangat bagus untuk kita. Iya, Oke. untuk menjaga kesehatan tubuh tentunya ya. Tentunya. Oke. Oke, silakan Kak Rahma. Kayaknya udah 30 Sudah 30 menit ya. Iya, sudah 30 menit kita membersamai pemirsa. Nah, oke. Pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Lensa Kolbu setiap hari Selasa jam 20.30 hanya di Jack TV. Akhir kata saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku berindah, Kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya
hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku berlindung, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bersujud.